Kita kembali di Generasi Mecin, masih barengan Pak Efrizal, ada Pak Rudi, dan juga ada Pak David. Ngobrolin masa depan sepak bola Indonesia, di mana November besok PSSI akan punya ketua baru. Dari lokasi Yellow Hotel Manggarai, Jalan Minangkabau Timur nomor 9. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Pak Efrizal mau menanggapi terakhir dari Pak David tadi. Memberikan apresiasi kepada pelatih kita ya. Ada pelatih kita U15, U16. Namanya Bima Sakti, mantan pemain nasional. Alhamdulillah sudah sukses membawa timnas kita ke putaran final Piala Asia nanti di Bahrain ya. Apresiasi. Dan dia dalam sepak bola sekarang kita nggak boleh ikut campur, Pak. Lagi, wah ini pemain inilah yang diambil, itu intervensi itu udah nggak boleh. Memang harus nggak boleh. Dia boleh mencari pemain seluruh dari Sabang sampai Merauke, dia boleh cari pemain. Nanti diseleksi sama dia mungkin tinggal 20 lebih dan tinggal 30. Itu kewenangan dia. Kewenangan kita adalah menentukan dia. Mungkin calonnya banyak, tadi untuk menentukan pelatih itu calonnya banyak, siapa saja Minasati segala macam, kita tentukan lagi Minasati. Kedua adalah Faris ini, mantan pemain. Saya berikan apresiasi yang kita berikan penghargaan, dia telah membawa juga juara AFF U16 dan juga perempat final Piala Asia. Kita naikkan dia menjadi pelatih U19. Itu melalui diskusi kita panjang, kita menentukan Fahri Husaini untuk menjadi pelatih U19, U18, U19. Alhamdulillah, menurut saya anak-anaknya bagus-bagus, bibit yang dipilih oleh yang lahir dari Husaini ini adalah Bagas Bagus, Sultan Ziko, Supriyadi. Anak-anak ini anak bagus-bagus, Pak. Yang mudah-mudahan saya bilang, selalu saya sampaikan anak-anak ini jangan bagus sekarang seperti yang sampaikan itu. Umur Anda ini panjang. Sampai ada orang Padang satu itu, lo kalau pulang kampung jangan main lagi di Tarkam itu, patah kaki ini mahal, udah tingkat nasional sebelum gitu. Tarkam itu main kaki aja sebelum itu, jangan lagi. Udah level nasional harus main nasional. Begitu profesional kita ke depan. Nanti kita jaga. Saya sangat sayangkan juga Iqbal kan di operasi setahun nggak bisa main. Setahun nggak bisa main Iqbal. Itu pemain yang bagus diapresiasi oleh Luis Milla. Patah di operasi setahun nggak boleh main. Baru sekarang baru mulai main lagi. Nah terus lagi Indra Safri. Nah itu saya salutnya dengan Indra Safri juga. Dengan Indra Safri. Bapak tahu beringasnya siapa? Marinus. Marinus emosinya kita nasihatkan, orangnya baik Pak. Nasihatin kalau di luar lapang kita nasihat ya, tapi kalau dia di lapang beringas lagi gitu. Sampai saya tanya sama direktur teknik saya dan Pak Danur gimana? Tadi kita nasihatkan lawan Malaysia waktu SEA Games tuh jangan beringas. Kita akan dipancing kita sama Malaysia karena kita emosi kita, kalau emosi sudah dipancing, udah terpancing, kalau udah marah setengah nggak ada lagi kekuatan kita. Nah kenapa kita kemarin juara AFF? Dia bisa mewongkenya si Marinus nih Pak. Marinus ditekel bagaimanapun senyum aja Pak. Nah itulah salah satu kelebihan dari pelatih-pelatih kita ini. Indra Safri itulah kelebihannya. Dihargai dia sama Indra Safri. Nanti siapapun pengurus, ya walaupun saya tidak pengurus, saya ingin anak-anaknya berkelanjutan. Seperti yang Pak David kan ingin juga berkelanjutan ya Pak David ya. Pembinaan berkelanjutan. Harus Pak. Ini harus diteruskanlah keberlanjutan. Jangan anak-anak ini ya memang diseleksi secara alam nanti ke atas itu. Diseleksi secara alam, mana yang kuat itulah yang akan main nanti, yang bagus, yang konsisten mainnya. Yang akan dipilih nanti di level seniornya. Oke, Pak David terakhir, kalau memang akhirnya masuk menjadi pengurus Exco nantinya, harapan Pak David terhadap sepak bola Indonesia baik terpilih ataupun tidak ya? Iya. Apa yang mau dibawa dan diharapkan? Saya doakan dia terpilih. Oke, amin Pak. Terpilih tidak terpilih, amin. Saya ingin memajukan cinta sepak bola. Karena saya sebagai bekas pelaku sepak bola akan menyuarakan di sepak bola terus untuk perbaikan sepak bola ke depannya. Oke. Terakhir dari Pak Rudi sebagai sesama pecinta sepak bola Pak. Saya di sini melepas diri sebagai pecinta sepak bola Pak. Pas dulu Pak. Baik, terima kasih Mas. Saya sebagai anggota masyarakat yang ingin kami harapkan adalah Kongres luar biasa tanggal 2 November itu memang berlaku menjadi titik balik perbaikan PSSI secara keseluruhan. Jadi PSSI yang bersih, PSSI yang berorientasi prestasi. Kuncinya menurut saya kita ini masyarakat bola ini Mas, Indonesia itu harus memberikan penguatan kepada
komite pemilihan KP dan komite pemilihan banding banding pemilihan KPP supaya beliau-beliau ini benar-benar berani memutuskan sesuai dengan kriteria yang dibangun. Kalau nanti masuk angin, orang yang nggak masuk kriteria diloloskan lagi, kita nggak ada harapan lagi. Di KP dan KPP harus murni berani menolak calon-calon yang tidak mempunyai kapabilitas itu. Orang-orang seperti Pak Efrizal, Pak David kan orang sudah mempunyai pengalaman tinggi itu. Jangan sampai nanti seperti yang dulu-dulu ini peraturannya ditekuk-tekuk begitu Pak. Dan saya yakin yang dengan sekarang ini saya mempunyai prasangka yang sangat positif. Ini beliau saya kan figurnya juga baik. Ya, jadi berani dan dia teguh dalam aturan yang sudah diputuskan. Itu yang saya harapkan, Mas. Mudah-mudahan kita ya. Dan ujung-ujungnya memang prestasi, apalagi di level senior ya, gitu ya. Karena prestasi kita memang puncaknya di senior. Di senior. Di senior itu harus puncak. Tapi memang harus dibangun dari awal. Dibangun dari awal. Ya. Oke, kita lihat kinerja PSSI menyoroti 4 tahun ke depan berarti ya Pak ya. Ya. Mungkin mudah-mudahan enggak sampai selesai 4 tahun, nggak sampai kayak sekarang gitu. Oke. Tapi masukan Pak dari kita kalau lagi kompetisi senior, liganya diliburin Pak, jadwalnya jangan bentrok. Kayaknya mulainya harus lebih cepat. Iya betul Pak. Oke, terima kasih Pak Efrizal, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak David. Kita doakan semoga sepak bola Indonesia akan berprestasi lagi seperti eranya Pak David saat itu. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di Generasi Matching minggu depan.